Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal banyak ya orang yang nggak percaya kalau diceritani, oh bensin itu bisa bikin gini, oh oli itu bisa kayak gini, oh efek ban pakai cairan nanti bocor itu kayak gini. Terutama karena orang-orang tersebut punya pengalaman yang menyedihkan ya, punya pengalaman menyedihkan dengan masalah mesin, karbunya, dengan merek oli tertentu, tapi dia nggak sadar bahwa itu karena olinya, karena dia pakai kombinasi aditif tertentu, dia pernah cairan nanti bocor tertentu. Ya, kita sebaiknya jangan terlalu menggeneralisir ya pengalaman buruk menggunakan suatu merek. Enggak tentu terjadi pada merek yang lain. Nah, soal inilah ya yang bikin jadi membenci orang-orang yang kalau review itu dirahasiakan, takut merusak ini, takut merusak ini. Orang tersebut nggak sadar bahwa dengan tidak menyebutkan suatu merek, maka dia akan membuat orang-orang itu percaya peristiwa terjadi, peristiwa yang ia alami, kesialan yang ia alami, nggak enaknya yang ia alami itu terjadi di semua merek. Karena dia nggak sebut merek, maka orang akan menduga-duga bahwa oh ini terjadi di semua merek, padahal tidak begitu. Ada merek bagus, ada merek jelek. Kalau memang beneran ingin memberikan informasi yang informatif, sudah abaikan saja istilah kode etik orang jualan. Yang namanya jualan itu yang baik ya, cacat produknya dikasih tahukan ke orang, fair. Jadi orang beli tahu, oh memang harga segini, kelemahannya segini, ya wes wajar. Orang yang ya menutup-nutupi cacat ya, itu wes menipu lah. Dan ini nggak berlaku hanya untuk yang jual saja ya. Sama-sama konsumen. Itu kalau nggak ngasih tahu konsumen lain bahwa oh barang yang dibelinya itu kayak gini loh, itu ya tetap salah juga. Nggak bebas dari dosanya ya. Tapi ya balik lagi lah, kenapa sih orang-orang itu kalau diceritai, oh misalnya ya yang berkali-kali diomongkan oleh mereka yang nggak percaya, suara mesin kasar disebut karena ini itu ganti part mas, dicek ininya, dicek rollernya, dicek pistonnya, ring pistonnya, dicek tali kipas, macam-macam wis pokoknya kabeh nang mesin sing kira-kira nggak ada masalah. Orang-orang itu pasti nyangka kalau suara mesin kasar itu pasti ada yang rusak di mesinnya. Suara mesin kasar itu wajib ganti part. Padahal kemudian penulis sudah jawab, itu saya nggak usah ganti part mas, saya ganti oli tok cukup. Suara yang biasanya kasar kalau sudah pakai oli yang bagus, oli yang baik, oli yang layak pakai, itu wes suara mesin halus. Mau cari yang manapun halus, betul-betul halus. Sekalipun
bearingnya oblak, macam-macam. Ya kebetulan kalau di motor penulis masih ringan, sehingga cukup pakai sado revitalizan, sado SGR, satu saset, campur mesran, campur minyak goreng, udah dipakai sekali wes. Habis itu gak kelotakan lagi di oli selanjutnya kalau olinya layak pakai. Tapi nggak tahu ya, diomongin gitu tetap nggak percaya. Beberapa sampai berlanjut komen reply beberapa kali diomongi suara mesin sekarang sudah halus, karena olinya sudah nggak pakai itu lagi. Nggak percaya, coba mas periksakan ini itu ya. Sebelumnya penulis ngomong klotak-klotak ya, penulis antara itu karena magnetnya kocak, bagian magnetonya, bagian opposite alternatornya itu kocak, karena penulis pernah lihat di YouTube minyak NMAX ada yang kocak, tapi ternyata cuma slider ya. Karena sekarang wes gak ada suara gitu, apalagi karena penulis pakai oli yang cukup mumpuni ya. Ngeyel ya, diomongi, oh itu mesinnya pasti ada gini. Terus biasanya cirinya kendaraan motor itu lambat, terus performa gak kayak baru gitu ya. Nah gitu diceritani bahwa motor penulis performanya masih sama kayak baru, gak percaya. Padahal itu belum ngomong bahwa oh sekarang ini motor lebih irit daripada ketika masih baru. Masih baru maksimal ngoyo itu 49 lah, 50 wis betul-betul ngoyo sekali iritnya. Sekarang enteng-entengan cara gampang-gampangan wis 55. Walau terakhir sempat turun karena ya mbuh bensinnya tak opone lah. Gak percaya. Akselerasi masih 18 detik kan kalau pas lagi bensinnya oke, olinya oke. Gak percaya. Tapi juga kadang terjadi sebaliknya ya. Contoh ya, umur oli yang sangat pendek sekali di motor penulis. Nggak percaya. Dianggap wah pasti mengada-ada. Padahal namanya ganti tiap ratusan kilometer merupakan sesuatu yang wajib untuk motor penulis, karena ya jelas ya, oli di motor yang lain, motor Next 2, motor Beat itu ribuan kilometer. Bahkan kalau resep ideal, resep pakai mesran SI40 atau B40 bisa sampai 7.000, 8.000, kaget lah, no problem. Gak percaya. Barusan juga ada yang tanya soal bensin ya. Bensin bikin motor berbet gitu ya. Ada ya yang ngasih rekomendasi itu perlu ganti apa? Injektor mas, itu pompanya rusak itu mas. Itu apa jenenge? Apa maneh perlu karbon clean, perlu apa maneh? Gurah, ruang bakar perlu dibersihkan gitu. Saya nggak diomong no filter tok. Ada rasanya filter itu penting ya, filter bensin. Jadi filter bensin itu kalau pakai Pertalite rasanya bakal makin lama makin buntu ya. Buntu kenapa? Karena rasanya kalau pakai Pertalite bakal makin banyak airnya, dan air ini menyebabkan kotoran di bensinnya. Pertalite itu daya pembersihannya nggak bagus, satu. Yang kedua adalah kandungan air ya. Menurut curiga Pertalite itu menyebabkan terjadinya kandungan air. Kandungan air ini menyebabkan terjadinya kotoran yang seringnya membuat
filter itu jadi makin buntu karena kotorannya jadi kayak lumut gitu ya, sehingga filternya nggak bisa bekerja dengan baik. Penulis curiga motor penulis sudah kena itu, dan penulis merasa ya pakai margarin itu akan membantu mengurangi, kan di margarin itu ada yang istilahnya jenenge apa, emulsifier. Emulsifier itu akan membuat air mudah larut ke bensinnya, membuat antara minyak dan air jadi mudah menyatu. Itu sifat emulsifier. Jadi penulis yakin emulsifier akan mengurangi kadar air di tangki. Ya dulu kan penulis selalu mengeluh kalau bensin tinggal 2 bar, berebet gitu kan, baik ketika pakai Pertalite. Setelahnya itu pakai Pertamax yo kadang mengalami. Nah sekarang bensin sudah 2 bar masih belum ya terasa berebetnya. Penulis sebelumnya ngomong penyakit berebet itu mulai ketika penulis langganan Pertalite. Jadi sebelumnya penulis itu full Pertamax terus, begitu harga naik jadi nggak masuk akal, ya wis terpaksa Pertalite. Penulis juga tahu konsekuensinya, dan yang penulis rasakan pertama kali pakai Pertalite, apalagi ketika terjadi transisi itu Pertalite kualitas sempat turun drastis, berebet ketika bensin tinggal sedikit, terutama pada saat cuaca dingin ya. Kalau cuaca panas gak kerasa, tapi begitu cuaca dingin langsung berebet dan super parah. Di saat itu pun waktu penulis sharing hasil penulis, no sing ngomong itu ada masalah mas, ada mesinnya, motornya kayak gini, saluran bakar, bahan bakar gini, gak nyala no bensin loh, padahal jelas gara-gara bensin. Dan sekarang karena penulis sudah ya cukup sering pakai Shell Super, karena ya Pertamax entah mengapa terakhir 2 kali isi kok gak enak kok. Ini tinggal 2 bar gak berebet belas, padahal sama sekali gak ada perubahan. Mesin gak pernah dibongkar ya, yang pernah dibongkar cuma CVT netok, CVT ganti belt, roller pun nggak ganti belt tok, dan CVT pun nggak dilumasi ya, ganti belt tok. Oh ya, sama slider, jadi cuma ganti slider sama belt, wis itu tok. Entah kenapa nggak dilumasi, jangan tanya penulis, itu prosedurnya Yamaha kali ya, ganti belt nggak dilumasi. Jadi tanpa ganti apa-apa, mesin tetap. Oh ya, pernah ganti busi juga ya. Ganti busi, efeknya apa ya? Kenapa ya penulis ganti busi? Oh ya, penulis ganti busi karena kebetulan barengan dengan itu apa jenenge Next 2. Next 2 ada masalah, RPM-nya terlalu rendah, terus gak enak. Sering agak berebet gitu ya, digas nggak respon. Ternyata businya sudah setengah mati ya, karena terbukti begitu diganti oli busi NGK Platinum harga kurang dari 40.000, wes sip, langsung jadi enak, lancar, normal. Padahal dikira sebelumnya itu entah filter bensin, entah pompa bensin atau apa, tapi wes enak, normal ya, apalagi setelah pakai silek jadi super tarikan. Habis pakai NMAX, pakai Next 2 karena tenaganya mantep, walau asli ini jauh ya performanya, tapi rasanya mantepnya masih dapat. Tapi itu ya, di saat sharing Pertalite berebet itu ada yang ngomong-ngomong ada masalah pada mesinnya, yang rusak itu mesinnya gitu ya. Padahal kemudian beberapa hari berikutnya penulis nemu bahwa dicampuri minyak goreng bisa ngurangi berebet, pakai margarin bisa ngurangi berebet.
Jadi walau kemudian masih banyak yang komen-komen, Mas ini perlu ganti ini. Penulis ngomongnya ya apa? Gak usah Mas, cukup pakai campuran margarin, wes no problem. Jadi yang problem bensinnya, bukan mesinnya. Terakhir juga gitu. Setelah Pertamax jadi terjangkau lagi, setelah Pertalite jadi amit-amit lagi, ya karena tenaga drop jauh sekali setelah pakai Pertalite. Setelah beli Pertalite entah keberapa itu ya. Pokok ada perubahan kualitas mendadak pada Pertalite. Sampai terasa ada mesin macet-macet lagi, ada berbet lagi. Wes langsung penulis pilih beli Pertamax. Pakai Pertamax langsung jreng. Tapi penulis berpikir lebih amannya kalau ganti Pertamax itu transisi dulu dari Shell Super, harus pakai Shell Super terus pakai Pertamax. Pakai Pertamax jos, enak tarikannya, mantap. Karena memang Pertamax itu bensin yang tenaganya paling jos ya. Tapi dua pengisian terakhir gak enak sama sekali. Di 2 kali pengisian terakhir, wah tenaga gak enak. Rasanya kayak seakan Pertalite lagi ya. Bedanya Pertamax dan Pertalite itu adalah pertama pakai Pertalite tenaga drop, isi kedua Pertalite makin drop lagi. Gak bisa enak Pertamax. Walau mungkin bisa campuri margarin tapi ya nggak bisa betul-betul full lah. Apalagi kalau kombinasinya Pertamax campur minyak goreng, Pertamax campur margarin dan minyak wijen ya. Bedanya makin jauh lah. Tapi itu terakhir isi Pertamax kaget ya, karena penurunnya ini termasuk cepat. Begitu beli Pertamax, dalam waktu beberapa kilometer tenaga drop, hari berikutnya drop, beli lagi Pertamax lagi, makin drop lagi, drop, sampai akhirnya kemudian berebet itu ya, kecepatan 50 km per jam berebet. Nah kalau sudah sampai gitu, wis. Padahal bensin full. Padahal selama ini kalau yang namanya bensin full itu gak tahu anak cerita berebet-berebetan. Penulis langsung curiga ke Pertamax. Ya wes, solusinya apa? Wes, akhirnya untuk sementara berhenti dulu dari bensin Pertamina. Nunggu apa jenengnya? Buang stok lama selesai. Nunggu bersih-bersihnya Pertamina, buang sisa-sisa stok lama. Dan setelah pakai Shell Super, apa yang terjadi? Balik normal lagi. Dan yang mendukung teori penulis adalah setelah pakai Shell Super tenaga jadi nambah, dan nambahnya instan, nggak nunggu 2 hari, nggak nunggu besoknya, langsung. Padahal ya penulis sudah beberapa kali coba. Kalau pakai Shell Super itu tenaganya nggak bisa sip pakai Pertamax. Tapi untuk Pertamax edisi terakhir terbukti bahwa Shell Super malah lebih baik. Berarti jelas ada masalah pada Pertamax. Mungkin stok lama atau apalah. Sekarang tarikannya enak, cuma sekarang penulis nggak berani kencang karena ya radarnya ini biasanya rada kamikaze ya. Nah inilah enak tarikannya. Kalau ya mungkin nggak sejos yang sudah power up, tapi kan ya motor penulis 100% standar. Dalaman mesin nggak tahu diganti-ganti yang aneh-aneh. Kondisi kompresi bocor ya wis mulai dari awal itu sudah. Jadi jelas ya,
Yang namanya bensin itu bisa membuat berebet. Jadi nggak selalu kalau ada berebet, ada apa, itu masalahnya di mesin. Soal oli juga penulis sudah cerita. Oli itu merek beda ya, efeknya beda. Ada masalah-masalah yang sebenarnya sumbernya dari oli, bermula dari oli. Hampir oli itu mungkin orang berpikir sumbernya dari komponen ya, partnya itu rusak. Padahal ya sumbernya dari oli juga. Oli yang tidak bisa melumasi dengan baik menyebabkan aus yang berlebihan. Masalah yang nggak akan terjadi kalau olinya baik. Yang sebaliknya juga gitu ya. Orang juga nggak percaya bahwa motor yang fuel dilution itu olinya harus ganti jauh lebih cepat. Olinya harus ganti ya kayak penulis gini nih. Ganti ratusan kilometer kalau olinya oli yang kualitas rendah walau harganya ratusan ribu. Kalau penulis ingin awet bisa pakai meseran SE40, campur gasoli ke 1000 botol hitam, campur KCO, pasti awet. Bisa dipakai 1500 mestinya, 1500 km atau bahkan mungkin 2000 kalau sudah terusan. Itu padahal ya dari oli saja. Tapi kalau motornya fuel dilution, jangan pernah ganti olinya periodik. Niru rekomendasi mekanik ya. Ngomong pakai rekomendasi pabrikan aman. Wah, bunuh diri itu. Contoh nyata itu motornya Irfan tuh, Pertamax 7. Olinya dia pakai Motul. Oli impor itu, oli mahal itu. Motul skuter power, Motul 5100. Itu pakai tiap 2000 km pakai itu. Hasilnya apa? Motor umur 30.000 km harus turun mesin karena aus parah piston dan silinder. Oli ini wes larang, sik tetep ae kok ngono. Dan itu juga yang sering jadi contoh bahwa ganti oli itu nggak boleh periodik. Ganti oli itu harus menyesuaikan olinya, menyesuaikan kondisi mesin. Misal oli sudah pakai meseran SE40, tapi dalam sejarahnya motornya sudah pernah sebelumnya kena pakai oli MPX2, pernah pakai Yamaha Supermatic, pernah pakai Shell AX berapa gitu. Kalau sudah ada sejarah seperti itu, jangan berani-berani ganti olinya niru-niru kayak penulis gini ya. Ganti olinya 8.000 km, 9.000 km. Ojo niru-niru. Karena bisa jadi oli-oli sebelumnya itu sudah menyisakan cacat di mesin. Cacat yang membuat oli itu umurnya jauh lebih pendek. Dan bedanya bisa sampai puluhan kali ya. Contoh kayak oli-oli yang nanggung-nanggung di sini ya. Mediterran SX, Delvac MX, seri mulai 4X. Di motor penulis paling cuma 180 km, 40 km. Kalau misalnya di Beat, di Next 2, rasanya itu bisa 1000-1500 gitu. Udah hampir 10 kali lipat lebih ya. Ya intinya ya apa ya, masalah itu jangan difokuskan ke mesin dok. Masalah bisa terjadi karena bensin, bisa terjadi karena oli. Yang begitu ganti olinya langsung semua masalah jadi selesai. Tapi kalau sebelumnya sudah kadung, sudah pernah pakai oli jelek,
ya kita harus waspada. Jangan pakai asumsi mesin masih sehat, kecuali sudah ganti part. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.